Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bacakan dari pertama yang diangkat oleh penulis, hadis nomor 91. Hadis nomor 91, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatah, muthila lahu maluhu syuja'an aqra, lahu zabibatan yutawwikuhu yawmal qiyamah, ya'khudhu bilihzamatayhi dalam kurung yakni bishitqaihi, yaqulu ana maluka ana kanzuka, thumma talal ayah لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير." Surah Al-Imran ayat 180. Surah Al-Imran ayat 180. Hadis ini riwayat Bukhari jadi 8 halaman 230. Terjemahannya, kata baginda Nabi SAW, ini jenis rupa siksaan yang pertama yang digambarkan oleh penulis di mahsyar nanti, sebelum masuk neraka ini. Barang siapa yang dikaruniai oleh Allah harta, ya teman-teman di Japnas perhatikan, Anda adalah orang-orang yang Allah titipkan harta, karena Anda adalah jaringan pengusaha nasional, pasti Anda ada harta, gitu kan. Ingat kata Nabi SAW, barang siapa yang dikaruniai oleh Allah harta, tetapi tidak menunaikan zakatnya, ini menjelang Ramadan, jadikan Ramadan ini adalah momentum, ya, penutupan buku Anda dalam setahun atau masa haul dalam bahasa fikih kita untuk menghitung zakat Anda. Ya. Hitung semua zakat. 1 tahun ini Ramadan nanti Anda mulai hitung, ya, kira-kira mana yang Anda investasikan dan mana yang Anda tabung. Nilainya kalau mencapai 85 gram emas keluarkan 2,5%. Zakat adalah pensucian harta. Sehingga kalau ada harta-harta yang syubhat selama 1 tahun tercampur dengan harta Anda, akan dibersihkan dengan zakat tersebut insya Allah. Namun barang siapa tidak menunaikan zakatnya, teman-teman sekalian, maka harta tersebut pada hari kiamat di mahsyar, sebelum neraka ini, akan diserupakan dalam wujud ular bertanduk berbisa dua yang akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Kemudian ia mengangangkan mulutnya seraya mengatakan. Jadi nanti harta itu berubah jadi ular besar yang melilit dari kakinya ke seluruh tubuhnya sampai dia nggak bisa bergerak, lalu kepalanya di atas kepala orang tersebut mengangangkan mulutnya. Dan ular itu bisa berbicara. Dia mengatakan, "Aku hartamu, aku adalah simpananmu." Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Imran 180 yang terjemahannya, "Sekali-kali janganlah orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu buruk bagi mereka." Ya, jadi tadi subhanallah potongan ayat ada yang kurang di sini ya. Saya ulangi baca ayatnya tadi, ayat itu ada yang kurang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairan lahum bal huwa syarrun lahum. Ada potongan itu hilang tadi dari buku kita ya. Teman-teman yang pegang buku di halaman 204, di potongan ayat di situ, huwa khairan lahum, ada tambahnya, bal huwa syarrun lahum. Baru masuk, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Artinya, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Ya, tidak mau keluarin di jalan Allah, pelit. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadits ini teman-teman memberikan gambaran kepada kita tentang hukuman yang sangat berat di mahsyar. Sebelum masuk ke neraka. Neraka lebih berat lagi. Akan disaksikan oleh seluruh makhluk pada saat itu yang ada di sekitar dia di mahsyar. Bagaimana hartanya menyiksanya. Jadi harta itu berubah jadi wujud ular yang melilit dari kakinya, tidak ada celah di badannya yang bisa terlepas. Sebagaimana kita tahu ular kalau mau memakan mangsanya kan melilitnya, meremukkan tulangnya. Begitu sampai ke kepalanya, kemudian dia membuka mulutnya sambil mengatakan, "Aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu." Dan perlu diketahui di sini wujud ular itu bertanduk, ya, bertanduk dua dan berbisa. Dalam sebuah riwayat lain yang pernah saya juga baca, ular itu botak,
sisi bagian kepalanya itu, karena kerasnya bisa yang ada pada dirinya gitu. Ya. Kemudian dia akan mengatakan, aku adalah hartamu, aku simpananmu. Dia bukan cuma seperti itu, ada riwayatnya yang menjelaskan dia akan mematok-matok kepala orang tersebut. Hancur Allah utuhkan lagi. Begitu terus sampai menjelang timbangan amalnya. Nah, ini semua bagi orang-orang yang tanda kutip nakal, tidak mau mengeluarkan zakat hartanya. Bakhil. Ya. Dan kita perlu tahu pelajaran yang lain teman-teman sekalian, selain hukuman seperti ini yang akan terjadi nanti, hartanya berubah jadi ular, juga Allah mengingatkan tentang masalah bakhil. Bakhil, pelit ini penyakit jiwa. Haram dalam Islam bakhil itu. Nggak boleh. Bahkan Imam Adzhabi rahimahullah masukkan bakhil dalam salah satu kategori dosa besar. Bahkan diulangi juga oleh, sehingga saya Syekh Muhammad Munajjid dalam buku beliau dosa-dosa besar, dan juga Syekh Muhammad At-Tamimi dalam buku dosa-dosa besar beliau. Jadi 3 orang ini penulis buku semuanya menekankan tentang masalah bakhil masuk dalam kategori dosa besar. Pernah ada seseorang yang datang, atau 2 orang kurang lebih datang kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW tanyakan, siapa kepala suku kalian sekarang? Mereka sebutkan nama seseorang. Orang itu terkenal tampan, berwibawa, paras wajahnya, kulitnya bersih. Intinya tampil sebagai pemimpin, orang suka melihatnya. Lalu kata Nabi SAW, siapa pemimpin kalian? Mereka mengatakan si fulan. Kata Nabi SAW, bagaimana dia? Kata mereka, dia tampan, dia berwibawa, dia seorang figur pemimpin, tapi bakhil. Perhitungannya luar biasa. Maka Nabi SAW mengatakan, penyakit apa yang lebih berat daripada bakhil? Penyakit jiwa. Dianggap penyakit jiwa, teman-teman. Tidak pernah ketemu antara Islam dengan pelit. Nggak bisa. Beda hemat dengan bakhil. Beda. Hemat itu misalnya, Anda tidak mubadzir. Ya. Definisinya begini. Misal Anda, atau gambarnya begini. Anda tadinya cuma berdua sama istri di rumah. Lalu Anda membeli 100 kilo anggur. Untuk apa? Nah di sini ada hemat. Hematnya gimana? Anda cuma beli sesuai dengan kebutuhan. Misalnya Anda beli 2 kilo, ya, 1 kilo, 3 kilo, gitu kan? Itu namanya hemat. Ini hemat tepat ini. Artinya tidak berlebihan. Tapi bukan hemat teman-teman yang orang tidak mau membantu orang lain, tidak mau memberikan fasilitas baik buat dirinya atau orang lain. Ini bakhil, tidak bisa. Bukan hemat, beda. Ya. Hemat sudah saya kasih gambaran tadi. Anda kalau beli banyak, tidak dipakai. Maka Anda beli sesuai dengan kebutuhan, itu namanya hemat. Tapi kalau Anda tidak mau keluarkan walaupun kebutuhan Anda, ya, misalnya pakaian itu aja terus yang dipakai, misalnya, atau kendaraan tidak mau diganti, atau dia tidak mau membantu keluarganya lagi susah, atau dia tidak mau bersedekah, tidak mau bangun masjid, tidak mau bantu rumah anak yatim, tidak mau semuanya. Bahkan saya pernah temukan ada orang kaya raya luar biasa di Jakarta, subhanallah. Paman saya sudah mengatakan, karena ini sahabat paman saya, rahimahullah, semua sudah meninggal, tapi alhamdulillah saya tidak sebutkan namanya, cuma jadi pelajaran saja. Paman saya mengatakan ini orang bakhil sekali. Saking bakhilnya, orang kaya raya luar biasa, ya, ratusan miliar mungkin hartanya. Tapi dia pakai tas-tas yang tua sekali. Ya, pakaiannya juga, pakaiannya itu aja. Ya. Kemudian juga tidak mau pakai kendaraan yang bagus, yang layak sesuai dengan kebutuhan. Sekali lagi, kalau sesuai dengan kebutuhan walaupun mahal, boleh Anda pakai. Bermerek silakan. Tapi tidak berlebihan. Karena kita tidak boleh bakhil, tidak boleh juga mubazir. Kan gitu. Kita berada di tengah-tengahnya. Ada orang terlalu bakhil, ada juga orang terlalu mubazir. Nggak boleh. Kita di tengah-tengah. Mubazir seperti dia pakai beli 10 mobil. Dia cuma butuh 2 mobil. Cukup di rumahnya 1 mobil cukup. Dia beli 10, 20. Alasannya koleksi. Untuk apa dikoleksi? Gitu kan? Lebih baik Anda koleksi masjid. Itu lebih baik. Orang sholat 5 waktu berapa banyak pahala Anda panen. Daripada mobil lama-lama juga turun harganya. Anda juga tidak pakai. Kalau ada orang subhanallah punya sampai 30 mobil. Kalau dia pakai 1 mobil 1 hari. Berarti hari ke-31 baru dia bisa kembali lagi ke mobil yang pertama. Ini mubazir. Tidak boleh juga seperti itu. Lebih baik Anda punya 30 masjid. Ya. 200 juta aja harga mobil satu, Anda sudah bisa bangun masjid di pedalaman. Berapa banyak pahala Anda panen misalnya. Jadi orang harus cerdas dalam mengatur masalah-masalah seperti ini. Jadi bakhil ini tidak boleh. Ya. Ada orang, dia sampai subhanallah tadi yang saya kembali ke cerita orang itu. Dia sampai umroh, nebeng sama temannya, saking inginnya gratis. Kamu bayar hotel, subhanallah.
Naik pesawat cari yang paling murah. Kadang-kadang kami di travel, kami di Uhud Tour. Ada orang datang, mobilnya luar biasa, mewahnya. Orang yang datang penampilannya mah. Tanya, mana penerbangan yang paling murah? Walaupun harus transit sampai 4-5 kali. Kenapa ini? Ini cuma bahasa kiasan saya. Transit mungkin cuma 2 kali, sekali kan gitu. Tapi ada orang subhanallah, yang penting murah. Sampai pernah ada satu jemaah kita itu, dia ngotot ingin ikut yang program bronze, yang bintang 3, gitu kan. Kita sudah ingatkan jemaah, selalu kita mengatakan. Bahkan saya sengaja memimpin saya hanya masuk di gold saja. Karena saya berharap semua jemaah ikut di gold aja. Di yang bagus, yang bintang 5. Toh sedekah buat dirinya sendiri dan juga dia akan dibalas oleh Allah, digantikan 10 kali lipat minimal dari apa yang dia keluarkan. Pesawatnya enak kalau perlu bisnis kelas. Dan itu kan kebutuhan. Kemudian hotel juga bintang 5, busnya juga bagus, makanannya dia sehat, kan gitu. Dekat dengan masjid. Hanya jemaah tadi apa? Gara-gara dia mau hemat, dia pada saat sudah tiba di sana dan itu di 10 terakhir Ramadan. Susah. Dia mau pindah ke hotel bintang 5 sudah nggak ada lagi tempatnya. Kalaupun ada harganya sudah nggak masuk akal. Sehari bisa sekian atau satu kamar bisa 30-50 ribu real. Mahal sekali. Bukan seharinya tapi beberapa hari maksud saya. Tapi itu bisa mahal. Yang tadinya dia kalau ambil dari awal paket lebih hemat. Dia berkeluh kesah dengan koper. Dia mau koper yang bagus tapi dengan mau penerbangan yang murah. Nggak bisa terjadi. Sampai akhirnya saya temuin dia, saya mengatakan, akhi, antum sendiri yang dari awal mau ikut ini. Kenapa antum enggak? Dari awal, infak buat diri antum. Nabi SAW mengatakan, Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'mi ala abdi. Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Kenapa pelit untuk diri sendiri? Kemudian hadis yang selanjutnya 92, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, setiap orang yang memiliki emas dan perak yang tidak menunaikan hak hartanya tersebut, tidak menzakatinya, pasti tak kalah pada hari kiamat kelak akan dibentangkan untuknya lempengan-lempengan terbuat dari api. Lempengan-lempengan yang besar, ya, terbuat dari api. Lalu dia dipanggang di atasnya dalam neraka jahanam. Kemudian lambungnya, kedua kening dan punggungnya disetrika dengannya. Tempat-tempat yang paling menyakitkan, dahi, ya, kening, punggung, lambung, ya, itu disetrika, ditempelin panasnya lempengan api tadi. Setiap kali terasa dingin maka diulang lagi untuknya pada hari yang panjangnya, lamanya 50.000 tahun hingga urusan diantara hamba-hamba diputuskan. Lalu ia akan melihat jalannya apakah ke surga atau ke neraka. Jadi lempengan api itu dari api neraka. Tapi siksanya masih di mahsyar. Ya, masih di mahsyar. Ini luar biasa. Orang-orang menyaksikan dan tersiksa dengan itu. Harta yang dia kumpul-kumpulin itu. Yang dia bangga-banggakan dengan angkanya. Di rekening saya punya saldo sekian. Saya punya emas sekian batang. Saya punya berlian. Saya punya ini. Akhi dan ukhti. Tidak ada lagi yang anda bisa banggakan setelah anda meninggal. Kecuali amal yang anda lakukan. Dan termasuk harta-harta yang kita bawa menuju ke akhirat sana. Sedekah. Ini menjelang Ramadan, jangan sia-siakan. Sedekah, siapkan untuk buka puasakan orang. Ikut program-program sosial di yayasan banyak. Atau anda buat yayasan sendiri. Kegiatan mahal. Jangan ya telat dalam memulai start. Sekarang ini kesempatan. Blok masjid-masjid dekat rumah anda. Buka puasa dari saya. Berapapun, tutup mata aja. Sedekah di jalan Allah. Allah pasti akan ganti. Ya. Kita panen pahala orang-orang. Ada masjid lagi dibangun, sumbang. Rumah anak yatim, sumbang. Kegiatan sosial apapun, ikut. Ikut. Ditanyakan, wahai Rasulullah, apakah juga pemilik unta? Unta juga nanti yang punya unta yang tidak menzakatkan untanya. Juga disiksa. Beliau mengatakan juga pemilik unta. Yang tidak menunaikan haknya. Ya. Dalam kurung di antara haknya adalah diperas susunya pada waktu memberinya minum. Melainkan ketika pada hari kiamat kelak unta tersebut dibesarkan di tempat yang luas yang lebih lebar di tempat yang luas yang lebih besar dari sebelumnya. Ia tidak kehilangan seekor anak unta pun. Unta tersebut menginjak-injaknya dengan kaki-kakinya dan menggigitnya dengan mulutnya. Setiap kali yang pertama pergi darinya, maka yang lainnya datang kepadanya pada suatu hari yang panjangnya 50.000 tahun hingga Allah selesai mengadili para hambanya. Lalu dia mengetahui jalannya, baik dia ke surga ataupun ke neraka. Unta ada zakatnya ya, ada hitungan zakat. Kalau anda punya 5 ekor unta, dan dalam haul 1 tahun anda wajib mengeluarkan zakat.
dari jenis hewan. Anda tidak zakatkan, unta-unta itu dan seluruh keturunannya, Allah akan datangkan hari kiamat, dibangkitkan. Anda ditidurkan, kemudian unta-unta itu didatangkan semua, Allahu alam sudah berapa ratus ekor, bahkan ribuan ekor dengan keturunannya semua, akan menginjak-injak dia, semuanya akan injak sambil digigit, pergi semuanya. Setiap yang terakhir selesai, berbalik lagi, ya. Yang terakhir menjadi yang awal, menginjak, menggigitnya sampai terulang begitu terus. Ya, yang terakhir selesai, yang terakhir mulai lagi jadi awal terus begitu sampai selesai dihisapnya orang. Begitu beratnya. Ditanyakan, wahai Rasulullah, juga pemilik sapi dan kambing? Anda bilang di Indonesia kan kami nggak ada unta, Ustaz. Baik, yang punya peternakan sapi, peternakan kambing, dengarkan. Beliau menjawab, juga pemilik sapi dan kambing, kata Nabi SAW, yang tidak menunaikan haknya, melainkan pada hari kiamat kelak sapi dan kambing tersebut dibesarkan di tempat yang luas. Ia tidak kehilangan suatu pun darinya. Tidak ada yang bertanduk bengkok, tidak pula tanduk, ya, atau tidak bertanduk, ya. Jadi nggak ada yang tanduknya bengkok, nggak ada juga yang tidak bertanduk, artinya semua bertanduk. Atau retak tanduknya, semuanya utuh tajam. Sapi dan kambing tersebut menanduknya dengan tanduknya dan menginjak-injaknya dengan kakinya. Setiap kali yang pertama pergi, maka yang lainnya datang kepadanya pada hari yang panjangnya 50.000 tahun. Hingga Allah selesai mengadili para hambanya, lalu setiap hamba melihat jalannya baik ke surga ataupun ke neraka. Hadis riwayat Muslim di 17 halaman 67. Ya, di sini penulis mengangkat salah satu saja jenis siksaan di mahsyar. Dan masih ada siksaan-siksaan yang lain. Tapi ini contoh. Dan beliau menyinggung harta karena terlalu banyak orang yang disiksa karena hartanya. Ya, hati-hati teman-teman, karena ini harta, Allah tanamkan rasa suka kita pada harta tersebut. Maka ingat, jangan pernah cinta harta tersebut kecuali karena Allah. Artinya kita cari yang halal dan kita cintai dia untuk dikeluarkan di jalan Allah. Kita bawa menuju ke akhirat sana.